Shalom, selamat malam Opa dan Oma yang dikasih oleh Tuhan. Jemaat GPIB seluruh Indonesia, semoga sehat selalu dan selalu dalam berkat kasih Tuhan. Perkenalkan, saya jemaat PKLU GPIB Taman Sari Salatiga. Nama saya Erika Tampu Bolon. Tuhan Rajaku, Kau panggil aku ini menjadi hamba-Mu. Antaramu di sini, beri kuat dan sabar, beri hatiku teguh, dan aku bekerja menurut maksud-Mu. Sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang bertatah dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan sepanjang hari hingga malam ini. Tuhan sudah menjaga, memberkatinya, memberikan kesehatan, sehingga malam ini kita akan mendengar kebenaran firman-Mu yang terambil dari Ibrani pasal 6 ayat 3 sampai ke 6. Biarlah Tuhan mengurapi kami yang mendengarkan, dan begitu juga hamba-Mu agar dapat memberitakan kebenaran firman ini. Bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini Rabu tanggal 6 Desember 2023, saya akan membaca Alkitab dari Ibrani pasal 6 ayat 3 sampai dengan 6 berserta renungannya. Ibrani pasal 6 ayat 3 sampai dengan 6 yang menyatakan, itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi dan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan kuasa-kuasa dunia yang akan datang. Namun murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi supaya bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Keistimewaan untuk melayani. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapatkan bagian dalam Roh Kudus. Yohanes Calvin mengatakan bahwa orang-orang Kristen adalah orang-orang yang dipanggil Allah secara khusus, bukan untuk mengistimewakan tetapi untuk melayani. Penulis Ibrani mengingatkan kedudukan istimewa orang Kristen, yaitu sebagai orang yang diterangi hatinya, yang mempunyai karunia, mengambil bagian dalam Roh Kudus, mengecap firman Allah dan karunia-karunia yang akan datang. Secara sederhana penulis mengatakan bahwa jemaat sudah dijamin keselamatannya, diberi karunia dan tuntunan oleh Roh Kudus, dan dipelihara selalu oleh firman Allah. Sayangnya, ada jemaat yang murtad dan melepaskan keistimewaan mereka dalam Kristus. Mereka malah menghina Kristus di muka umum, dan berulang kali mereka lakukan ini. Mereka menyalibkan lagi Kristus, sekalipun mereka bertobat, mereka lakukan hal yang sama lagi. Kasih Allah pada manusia begitu besar, sehingga kita memperoleh perdamaian dan pengampunan di dalam Yesus Kristus. Yakin bahwa jaminan keselamatan adalah pasti bukan karena kekuatan kita, namun karena kasih Allah yang begitu besar.
Penulis Ibrani sangat tegas menyampaikan pesan kepada jemaat bahwa jaminan keselamatan, karunia Roh Kudus, dan pemeliharaan dalam firman Allah tersedia bagi kita. Keistimewaan tersebut bukanlah untuk membuat kita lebih tinggi atau lebih benar daripada orang lain. Sebaiknya keistimewaan tersebut, seperti kata Calvin di atas, seharusnya dipakai untuk melayani. Dengan keistimewaan tersebut justru membuat orang Kristen mampu mewujudkan hidup masyarakat yang sesuai dengan kehendak Allah. Keistimewaan kita sebagai murtad Yesus janganlah membuat kita ponga dan eksklusif. Hendak kita pakai keistimewaan itu untuk melayani sesama kita, menciptakan kedamaian dan membangun kesejahteraan dimanapun kita berada. Pakailah karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus untuk menjadi berkat bagi sesama ciptaan sekitarnya. Kiranya Roh Kudus hendak mengajar aku yang patut ku kerja, betapa kehendakmu di dalam hidupku. Kasih-Mu nyatalah dan nama-Mu besar dimuliakanlah. Oma dan opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akhiri, kita berdoa. Ya Tuhan, malam semakin larut, kami mau berterima kasih kepadamu karena kami sudah mendengarkan akan firman-Mu. Dan kami mau berdoa untuk pengurus PKLU Sinodal dan semua program yang sudah direncanakan, dan pengurus-pengurus PKLU GPIB. Tuhan berkati mereka dalam segala pelayanannya, berikan mereka kesehatan, sukacita dan perlindungannya, serta kasih dan berkat-Mu agar opa, oma dalam pelayanan dapat menjalankan dengan penuh kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara yang merencanakan dalam pemilu. Biarlah Tuhan campur tangan agar pemilu dapat berjalan dengan tenang dan aman, nyaman. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi opa, oma serta keluarga PKLU GPIB yang berada dimanapun. Kami mau menyerahkan malam ini hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menjaga, menaungi kami, agar kami esok terbangun dengan berkat dan kasih-Mu ya Tuhan. Sehingga kami dapat merasakan kebaikan-Mu, bertemu, berkumpul bersama keluarga, anak-anak maupun cucu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami agar kami layak menerima segala kebaikan dan berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami. Doa Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam opa, oma. Tuhan memberkati.